الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah di hari ini Sabtu ba'da subuh insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Yafiullah. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setianya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadabbur kali ini kita akan melanjutkan di surat Yasin ayat 71 sampai 83. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara tadabbur kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Al-Ustaz Yafiullah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih berkesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an surat Yasin. Insyaallah hari ini kita khatamkan surat Yasin. Pekan lalu kita sudah membahas terkait kesibukan ahli surga ya, yang mereka tidak pernah berhenti ya, jadi selalu sibuk dalam menikmati semua apa yang Allah karuniakan ya. Segala macam kenikmatan mereka rasakan ya, mereka alami dan tidak pernah ada berhentinya gitu. Karena nikmat itu mengalir terus-menerus ya. Fi syughulin faqihun, dan mereka dalam keadaan bergembira ya. Jadi liburan yang tidak pernah berhenti itu adalah di surga ya. Jadi kalau di dunia kan sekarang lagi akhir tahun ya, ada yang liburan Nataru ya. Nah, kalau di surga itu setiap hari itu liburan dan faqihun ya, senang-senang ya. Bukan hanya itu, mereka tidak hanya sendiri tapi bersama pasangan-pasangan mereka ya, di atas singgasana, di atas ranjang ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah, dan mereka diberi juga segala macam nikmat ya, makanan, minuman ya, buah-buahan ya. Maka sudah kita bahas ya, di pekan lalu ya, bagaimana minuman yang haram pun di dunia itu menjadi halal ya. Yang khamar asalnya itu haram di dunia itu menjadi halal ya. Bahkan khamarnya bukan hanya satu botol ya, tapi satu sungai ya. Boleh diminum kapan saja. Dan apapun yang diinginkan, walahum ma yad'un. Bukan hanya itu, salamun qawlan min rabbir rahim, dan ada ucapan selamat, sejahtera ya dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Penyayang. Dan sudah kita bahas pekan lalu juga ada beberapa hadis yang menyampaikan bahwa salah satu nikmat yang paling tinggi ya untuk penduduk ahli surga itu bukan pasangan, bukan makanan minuman ya, bukan tempat yang indah, bukan ya, bukan pakaian yang indah, tapi bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengucapkan salamun qawlan min rabbir rahim, sini itu hijab itu dibukakan dan
para ahli surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Kemudian bagaimana orang-orang yang berdosa, mereka dipisahkan, tidak bersama dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang jahat dipisahkan, mereka tersendiri ya. Dan mereka diperingatkan, bukankah sudah dijanjikan dulu, sudah diperingatkan, sudah dikasih pelajaran supaya manusia itu tidak menyembah syaitan, tidak mengikuti ajakan syaitan, tapi mengikuti perintah Allah, perintah Rasul. Nah, tapi mereka malah mengikuti perintah syaitan yang sungguhnya adalah musuh yang nyata bagi mereka. Jadi mereka jauh dari shiratul mustaqim ya, karena tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi shiratul mustaqim itu adalah an ya'buduni, hanya menyembah Allah, wahiduni, hanya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Makanya kita di setiap hari setidaknya 17 kali ya meminta supaya diberikan petunjuk tentang shiratal mustaqim. Dan setan itu telah banyak menyesatkan manusia ya. Maka apakah kalian tidak memikirkannya, tidak menggunakan akal kalian bahwa nanti setan dan yang mengikuti setan akan dimasukkan ke jahanam ya. Karena mereka kafir ya. Dan mereka tidak bisa berargumen sama sekali ya, karena mulut mereka dikunci, ditutup. Lalu siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka berbicara. Jadi kalau kita tafakuri ya, kemaksiatan itu mayoritas ya, yang melakukan aksinya itu adalah tangan. Aktor utamanya itu adalah tangan ya. Aktor utamanya artinya yang melaksanakan ya. Kalau yang menggerakkannya kan hati, otak ya. Tapi yang menjadi aktor utamanya biasanya adalah tangan. Maka yang berbicara pertama adalah tangan. Kemudian kaki menjadi saksi juga. Ada juga beberapa hadis kemarin ya. Ada yang menyebut paha kiri itu yang menjadi mempersaksikan pertama ya, atas apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi bukan hanya itu, semua anggota badan itu menjadi saksi ya, menyampaikan. Bahkan sampai kulit-kulit ya. Jadi sampai nanti manusia itu bertanya kepada kulitnya ya. Wa qul li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Kenapa engkau kulit yang menyeliputi aku di dunia tiba-tiba bisa berbicara? Ternyata antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang telah memberikan kemampuan untukku untuk berbicara. Nah, kemudian kalau Allah berkehendak bisa saja Allah mengambil penglihatan mereka menjadi buta, maka mereka fastabaqus sirat, mereka terburu-buru mencari jalan ya. Kemudian kalau Allah berkehendak, Allah pasti bisa ubah mereka menjadi bentuk yang lain sehingga mereka tidak mampu apa-apa. Kemudian ini yang kita alami juga di dunia ya, barang siapa yang Allah beri umur panjang pasti secara kekuatan itu menurun ya. Jadi ada fasenya ya, manusia ketika umurnya sudah di atas 60 pasti kekuatannya makin melemah, makan mirip seperti anak-anak ya, kekuatannya. Nah, itu sebagai pelajaran juga untuk kita. Kemudian dibahas juga tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan syair ya. Dan Nabi Muhammad bukan seorang penyair seperti halnya yang digandrungi oleh orang-orang Arab ketika itu. Dan mereka pun sadar sebenarnya tidak bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran. Seindah-indahnya syair yang mereka buat tetap tidak bisa menandinginya. Dan bahkan kalau mereka diperdengarkan Al-Quran pun mereka bisa tahu ini bukan syair. Ini jauh lebih tinggi dari syair. Nah, karena Al-Quran itu adalah dzikrun ya, pelajaran, peringatan, dan Quran mubin, bacaan yang menjelaskan. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Salah satunya adalah yang hidup hatinya, yang bisa membawa manfaat dari Al-Quran. Sebagai penegasan ketetapan Allah bagi orang-orang yang kafir. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Awalam yarau ya'lamu, apakah mereka tidak melihat, mengetahui. Wal istifhamu littaqrir. Kata tanya di sini maknanya adalah untuk menegaskan. Jadi maknanya mereka melihat. Mereka itu menyaksikan, mereka mengetahui. Wal wawu ad-dakhilatu 'alaiha lil 'athf. Jadi wawu yang di sini di awalam di sini itu sebagai athaf. Anna khalaqna lahum fi jumlatin nas mimma 'amilat aydina 'amilnahu bila syarika wala mu'ina. Apakah manusia tidak melihat, tidak mengetahui bahwa sungguhnya kami menciptakan untuk mereka sebagian golongan manusia apa yang telah kami perbuat dengan tangan kami. Maknanya adalah kami membuatnya itu tanpa ada syari, tanpa ada penolong, dan tanpa ada sekutu, wala mu'ina, tanpa ada penolong. Di Allah ketika menciptakan semua makhluknya itu sendiri, tidak ada bantuan. Jadi kalau manusia kan menciptakan sesuatu itu kadang kalau sendiri susah, membuat beberapa produk kreasi itu kadang perlu bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit bumi, dan bahkan di sini an'aman, menciptakan hewan ternak itu sendiri, tanpa ada bantuan orang lain. Jadi berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu sama sekali tidak ada andilnya. Hiyal ibil wal baqar wal ghanam. Hiyal ibilu wal baqar wal ghanam. Jadi yang menjadi binatang ternak sini yang Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah sendiri tanpa ada bantuan yang lain. Sini narasinya amilat aidina, yang menunjukkan bahwa diciptakannya sendiri oleh Allah. Itu adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing Fahum laha malikun dhabitun, dan mereka itu bisa memilikinya. Dhabitun, mereka memelihara binatang-binatang ternak tadi. Jadi pertanyaan bagi mereka kalian sering memakan daging unta, sering menaiki unta, sering memakan daging sapi, daging kambing, daging domba misalnya Nah, siapa yang menciptakan hewan ternak itu? Pasti logikanya kan digunakan Nah, apakah berhala-berhala itu kira-kira mampu untuk menciptakannya atau tidak? Pasti jawaban orang yang berakal itu adalah pasti yang menciptakannya hanyalah Allah. Dan mereka pun sebenarnya beberapa seperti itu Jadi secara tauhid rububiyahnya kadang lolos gitu Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Mereka saling ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah. Udah betul jawabannya, tapi pas diminta hanya menyembah Allah enggak mau. Jadi uluhiyahnya enggak lolos, rububiyahnya saja. Kita lanjutkan dulu. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا سَخَّرْنَاهَا, dan kami menundukkan binatang ternak tadi itu lahum, untuk mereka. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَرْكُوبُهُمْ, dan sebagian dari binatang ternak itu mereka naiki, jadi tunggangan. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, dan sebagian lagi mereka makan. Yang jadi tunggangan apa? Kuda, kemudian unta, begol keledai, yang dimakan segala macam ada domba, kambing, kemudian apalagi sapi, unta juga
Maka ada syariat dalam Islam itu syariat tentang berkurban ya. Karena tidak semua itu bisa menikmati itu gitu ya. Untuk sebagian saja ya. Biasanya orang-orang yang mampu ya, yang Allah berikan misalkan rezeki ya untuk bisa makan daging-daging yang mahal misalnya. Nah, di dalam syariat kurban ada perintah ya, supaya kita berbagi dengan yang lain. Kita lanjutkan dulu. Walahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun. Walahum fiha manafi'u ka'aswafiha wa awbariha wa asy'ariha. Dan untuk kalian fiha di dalam al-an'am tadi itu ada manafi' manfaat-manfaat. Ka'aswafiha wa awbariha wa asy'ariha. Bulu dari kambing, kemudian unta, kemudian domba. Bulu domba, kemudian bulu apa namanya unta ya, kemudian bulu kambing ya. Jadi ini aswafiha wa abariha wa sya'ariha itu ada di surat An-Nahl ya. Wa min aswafiha wa abariha wa sya'ariha athatan wa mata'an ilahi. Itu di surat An-Nahl 80 ya. Jadi bukan hanya dari dagingnya, kemudian kegunaannya ya. Bahkan kalau mereka sudah disembelih pun gitu ya. Bulunya, kemudian kulitnya itu pun bisa digunakan untuk athatan. Athatan itu alat ya. Alat atau sesuatu yang manusia gunakan ya. Bisa jadi pakaian, bisa jadi perkakas misalkan ya. Dari tulang-tulang bisa jadi yang lainnya. Bukan hanya itu, menjadi mata'an. Mata'an itu menjadi kesenangan ya. Makanya kan ada beberapa pakaian ya, pakaian atau aksesoris gitu ya, atau misalkan tas misalkan itu dari kulit itu memang salah satu fungsinya ya, fungsi dari binatang ternak tadi ya. Kalau di Garut kan ada apa namanya kulit domba gitu ya, ada jaket dari kulit domba, atas dari kulit domba, itu adalah manfaat-manfaat. Wa masyarib, dan ada manfaat lainnya adalah sebagai minuman ya. Wa masyaribu min labaniha jam'u masyrab bima'na syurb au mawdi'un. Jadi dari susunya ya. Jadi air susu dari binatang ternak tadi ya. Yang paling umum adalah susu sapi ya. Nah, kalau di Arab mungkin susu unta ya. Ada juga susu kambing ya. Ada juga susu apa yang sering diminum? Susu kuda ya, ada ya susu kuda liar ya. Nah, bukan susu kuda liar ya, susu kuda liar ada ya. Nah, itu bisa kita minum juga ya. Afala yashkurun. Apakah mereka tidak mensyukurinya? Al-mun'ima alaihim, tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada yang memberi nikmat itu kepada mereka. Al-mun'ima alaihim biha fayu'minuna ayma fa'alu dzalik. Jadi semestinya kalau mereka merasakan nikmat-nikmat itu dari binatang ternak saja tadi ya, sudah banyak manfaat yang bisa diambil ya. Untuk transportasi, untuk makanan, untuk peralatan, untuk kesenangan gitu. Afala yashkurun. Maka masa masih tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada yang memberi itu semua. Fayu'minun, mestinya mereka beriman. Akan tetapi mereka tidak melaksanakannya. Tetap mereka kafir. Kita lanjutkan dulu. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. Jadi alih-alih mereka hanya menyembah Allah, berterima kasih kepada Allah, beri nikmat
Allah yang memberi nikmat kepada mereka tadi, justru mereka malah menjadikan sekutu untuk Allah. Wattakhadhu min dunillahi ay ghairihi alihah asnaman ya'budunaha, dan mereka menjadikan selain Allah itu tuhan-tuhan, itu berhala-berhala yang mereka menyembah berhala-berhala tersebut. La'allahum yunsarun, supaya mereka itu dapat ditolong. Yumna'una min adzabillah, jadi mereka mengira, mereka meyakini bahwa dengan menyembah berhala itu mereka akan terhalangi dari menerima azab Allah Ta'ala. Bisyafa'ati alihatihim, dengan syafaat, dengan pertolongan dari berhala-berhala, biza'mihim, di dalam keyakinan mereka. Jadi salah satu alasan kenapa orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah, menyembah berhala-berhala, karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu akan membantu mereka dari menghalangi azab Allah. Jadi mereka la'allahum yunsarun, supaya mereka ditolong oleh berhala-berhala tersebut. Padahal mereka sama sekali tidak bisa menolong. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. La yastati'una ay alihatuhum nazalu manzilatal uqala. La yastati'una nasrahum wa hum ay alihatuhum minal asnami lahum jundun biza'mihim nasruhum muhdaruna fin nari ma'ahum. Jadi mereka berhala-berhala itu, berhala-berhala di sini seolah-olah itu berakal ya. Nazalu manzilatal uqala. Jadi secara narasinya ini berakal ya. La yastati'una, jamak mudzakkar di sini ya. Jadi mereka sama sekali tidak mampu memberikan pertolongan. Dan bahkan mereka pun awalnya itu disiapkan sebagai jundun, sebagai tentara ya, tentara yang melindungi. Tapi mereka sama-sama muhdarun finnari ma'ahum. Mereka pun sama-sama diseret ke neraka, dimasukkan ke neraka bersama para penyembahnya. Jadi sama-sama tidak bisa saling melindungi ya. Yang menyembahnya tidak bisa melindungi berhalanya, demikian pula berhalanya tidak bisa melindungi yang menyembahnya. Semuanya sama-sama dimasukkan ke neraka. Kita lanjutkan dulu. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qawluhum, maka jangan ucapan mereka itu menjadikan engkau bersedih. Fala yahzunka qawluhum laka, kepada engkau ucapannya lasta mursala. Salah satu ucapan yang mereka ucapkan itu adalah lasta mursala ya. Ini sudah kita bahas, jadi ada di Al-An'am ya ucapan ini. Wa ghairu dzalik, dan ucapan-ucapan yang lainnya. Jadi kalaupun mereka menolak engkau, menyampaikan bahwa engkau bukan seorang rasul, maka jangan membuat engkau sedih ucapan mereka itu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna min dzalik wa ghairihi fanujazihim alaihi. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan di ucapan mereka dan perbuatan mereka yang lainnya. Maka kami balas mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kita coba lanjutkan dulu saja ya. Atau kita coba lihat ada penjelasan-penjelasan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan dulu aja.
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Awalam yarul insanu, apakah manusia itu tidak melihat, tidak mengetahui, tidak memperhatikan bahwa Al-As ibnu Wa'il. Ini kisah tentang seseorang nih, yaitu tokohnya adalah Asi, putranya Wa'il. Anna khalaqnahu min nutfatin, bahwa sungguhnya kami telah menciptakan dia manusia itu min nutfatin, dari nutfah, maniin, dari air mani, ila an sayyarnahu syadidan qawiyan, yang awalnya dari air mani. Jadi air mani itu kan air mani ya, yang tidak bisa apa-apa gitu ya. Tiba-tiba Allah atur sedemikian rupa, Allah ciptakan sedemikian rupa, seperti yang dibahas di awal surat Al-Mu'minun ya. Proses penciptaan manusia dari mani, kemudian alaqah, mudghah, kemudian baru menjadi idham, kemudian fakasawnal 'idhama lahma, dibungkus, semua dibalut dengan daging, dengan otot. Nah, siapa yang mengatur proses itu semua? Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ila an sayyarnahu syadidan qawiyyan, sampai menjadi air mani itu menjadi seseorang yang kuat, yang kokoh, syadidan qawiyyan, yang kuat ya. Khalqan akhar, ya, menjadi ciptaan yang lain ya, menjadi satu entitas yang lain, yang baru ya. Fa idza huwa khasimun syadidul khusumah lana mubin, bayyanaha fi nafyil ba'si. Jadi mereka itu adalah tiba-tiba menjadi apa namanya, penentang yang nyata ya. Jadi mereka adalah menjadi orang yang paling depan dalam menentang tentang fi nafyil ba'si, tentang menafikan hari kebangkitan. Justru mereka yang paling menyuarakan bahwa setelah kita mati itu tidak akan hidup lagi, sudah selesai. Padahal sebenarnya mereka pun awalnya mati gitu. Mati itu kan tidak ada mereka. Mereka awalnya kan sebelum ada air maninya kan mereka tidak ada. Setelah air maninya Allah proses sedemikian rupa di rahim ibunya, mereka menjadi bayi, menjadi manusia yang kokoh. Kenapa tidak berpikir seperti itu? Oh, kalau mereka sudah mati pun Allah bisa berkehendak lagi untuk menciptakan atau membangkitkannya lagi. Nah, ini dilanjutkan di ayat berikutnya. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا في ذلك, mereka membuat perumpamaan untukku tentang hal tersebut. Wanasiya khalqah, mereka melupakan proses penciptaannya. Minal mani wa huwa aghrabu min mithlihi qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim ay baliyah wa lam yaqul ramimah bitta'i annahu ismun la sifat wa ruwiya annahu akhadha 'azman ramiman fafattatahu wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam atara yuhyi Allahu hadha ba'da ma baliya wa ramma faqala na'am wa yudkhiluka an-nar. Jadi ini tadi tentang si Wa'il ya, Asi bin Wa'il ya, yang dia orang yang paling menyuarakan bahwa tidak mungkin setelah manusia meninggal itu bisa dibangkitkan lagi, bahkan membuat perumpamaan yang lain terhadap Allah. Padahal dia melupakan tentang penciptaan dirinya sendiri ya. Awalnya dia dari mani dan seterusnya ya. Proses-proses yang sudah kita bahas tadi ya. Bahkan memberi pertanyaan, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang? Ya, kalau manusia sudah di kuburan setelah beberapa waktu menjadi tulang, kecuali jasad para nabi ya dan orang-orang soleh yang Allah pilih ya. Tapi
defaultnya manusia akan menjadi tulang, kemudian bahkan tulangnya bisa hancur juga ya. Wahya romim, sudah jadi bubuk gitu ya. Nah, di sini romim tidak romimah ya, karena sebagai isim bukan sifat. Jadi siapa tadi teh, Asi bin Wa'il itu dia mengambil tulang ya, mengambil tulang terus di apa, digeprek ya, dijadikan bubuk gitu ya. Nah, kemudian bertanya kepada Nabi, coba perhatikan itu tulang gitu. Apakah Allah itu mampu untuk menghidupkan lagi ya, tulang ini? Padahal sudah menjadi tulang belulang yang tidak apa namanya ya, tidak berwujud ya, kemudian malah ditambah dihancurkan lagi menjadi bubuk-bubuk gitu ya. Nah, maka jawaban Rasulullah SAW, na'am, betul ya. Dan wa yudkhilukan nar, dan Allah akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Nah, jadi ini pelajaran ya untuk kita ya. Jadi hadis yang lainnya juga sama ya. Jadi bahkan setelah kejadian ini turunlah akhir dari surat Yasin ini ya. Setelah kejadian tadi dari Asi bin Wa'il tadinya. Di hadis yang lain narasinya seperti ya Muhammad, ataz'umu anna Allah yab'atsu hadza. Ya Muhammad, engkau yakin bahwa engkau mengira bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan yang ini? Na'am. Yumitukallahu ta'ala. Demikian pula Allah bisa mematikan engkau. Tsumma yab'atsuk. Kemudian membangkitkan engkau. Tsumma yahsyurka ilan nar. Allah memasukkan engkau ke dalam neraka, mengumpulkan engkau ke dalam neraka. Di hadis yang lain mirip-mirip ya. Kemudian tadi ya bahwa manusia menjadi penentang yang nyata gitu ya. Di ayat yang lain juga sama ya. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Tentang proses penciptaan manusia ya. Bukankah kalian menciptakan kalian dari air yang hina, kemudian jadikan air mani tadi tersebut fi qararin makin, di tempat yang kokoh, itu adalah di rahim, ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang Allah tentukan. Kemudian di ayat yang lain di Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari nutfah. Nutfah yang terpilih, yang Allah sudah uji dulu ya. Makanya sel sperma itu kan sekali semprot gitu air mani itu sel spermanya itu jutaan. Tapi yang bisa membuahi itu adalah satu saja. Maka di situ adalah nutfatin amsyajin nabtali. Jadi yang the chosen one ya, yang terpilih, yang memang paling baik ya. Nah, di hadis yang lain juga ya ada hadis qudsi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada anak Adam ya. Jadi bagaimana Allah telah menciptakan engkau, Allah telah membuat engkau mapan ya. Engkau bisa berjalan, engkau bisa mencari apa namanya? Kesenangan di dunia ini. Akan tetapi ketika diperintahkan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau ya. Baru ingin sedekahnya itu ketika hatta idza balagatit taraqi qulta atasdaqu anna awanus sedekah. Ya, Allah memberikan semua fasilitas untuk kita ya, di badan kita, bahkan di harta kita ya, yang kita kuasai ya, yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian Allah memberikan perintah untuk berbagi dengan yang lain ya. Fa jama'ta wa mana'ta. Jadi
mengumpulkan harta terus tapi tidak mau disedekahkan ya. Dan mau sedekahnya itu ketika apa? Ketika sudah mau sekarat. Sudah mau meninggal, baru ketika nyawa itu sudah sampai ke tenggorokan ya, baru mau bersedekah. Tapi sudah telat. Itu bukan saatnya lagi untuk bersedekah. Nah, kemudian di hadis yang lain, inna rajulan hadarahu al-maut falamma aisa min al-hayati awsa ahlahu idza ana muttu fajma'u li hataban katsira. Kemudian tadi ada seorang laki-laki yang sudah sakaratul maut ya. Jadi berwasiat kepada keluarganya. Jadi kalau saya meninggal nanti tolong kumpulkan kayu bakar. Kemudian nyalakan kayu bakar itu untuk membakar jasad saya. Ya, jadi sampai benar-benar tulangnya itu bubuk ya karena terbakar. Jadi menjadi abu ya. Kalau di kita mah apa? Kremasi ya. Jadi tolong kremasi saya. Kemudian kalau sudah dikremasi sudah menjadi bubuk, fadharuha fil yam. Kemudian sebarkan itu di laut, dilarung di laut ya. Tapi orang ini berwasiat bukan tanpa alasan ya. Fafa'alu. Kemudian wasiatnya dilakukan oleh ahli warisnya tadi, oleh keluarganya ya. Jadi ketika seorang tadi meninggal, dibakar sampai abunya nanti dilarung di lautan. Fajama'ahu Allah ilaihi faqala lahu. Nah, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikumpulkan ya tadi. Walaupun di lautan ya ada remah-remahnya di lautan itu dikumpulkan lagi menjadi jasad yang utuh. Faqala lahu lima fa'alta dzalik. Maka Allah menginterogasi orang tadi. Kenapa engkau melakukan tersebut? Kenapa engkau berwasiat supaya jasadmu itu dibakar? Nah, jawaban orang ini adalah min khasyatika. Karena saking takutnya aku kepada engkau ya Allah. Ini alasannya ya. Kemudian faghfarallahu lahu. Maka Allah mengampuni orang tadi yang berwasiat tadi. Di saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta supaya jasadnya itu dibakar menjadi abu ya, supaya tidak diinterogasi gitu ya. Ternyata Allah kumpulkan lagi semuanya menjadi manusia yang utuh. Pas diinterogasi ternyata alasan wasiat tersebut adalah karena takut kepada Allah, maka Allah ampuni. Tapi hadis ini bukan sebagai pembenaran ya. Saya pengen gitu nanti kalau udah meninggal jangan dikremasi jangan ya. Ini mah hanya pelajaran ya bahwa seorang hamba ini saking takutnya kepada Allah, maka tadi ya melakukan hal tersebut. Dan Allah mengampuni bukan karena wasiatnya mengampuni, tapi karena takutnya kepada Allah. Ya kalau syariat di kita ya ketika meninggal itu kan dikuburkan ya, bahkan ada proses-proses sebelum itu ya, dimandikan, disolatkan, kemudian dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan ya. Tapi ada tradisi-tradisi lain yang memang dikremasi ya, dibakar ya, dibakar sekian ribu derajat Celcius itu ya, di oven ya, sampai jadi bubuknya dimasukin ke guci ya. Ada yang seperti tradisinya ya. Nah, apakah kalau sudah menjadi romim seperti itu ya, itu romim istilahnya, sudah menjadi bubuk, sudah menjadi remah gitu ya. Apakah Allah mampu untuk menciptakannya kembali? Sangat mampu. Dan bahkan Nabi Ibrahim ini kan pernah dikasih pelajaran ya. Nabi Ibrahim kan ingin tahu bagaimana Allah menciptakan yang sudah mati, menghidupkan yang sudah mati. Maka fakhudh arba'atan min at-tayr fasulhun. Kemudian disuruh oleh Allah mengambil 4 burung dicincang. Kemudian dijadikan cincangan-cincangan itu di ujung-ujung beberapa bukit gitu ya.
ditaruh di bukit-bukit. Kemudian dipanggil lagi, ternyata burungnya tiba-tiba hidup lagi utuh. Nah, jadi ada yang langsung bisa menyaksikan itu. Kalau kita tidak menyaksikan hal tersebut, tapi kita bisa menggunakan logika kita. Kita pun dulu asalnya tidak ada, tapi sekarang kok jadi ada. Apalagi kalau sudah ada bubuknya, maka pasti sangat mudah untuk Allah untuk menjadikan menjadi wujud kembali, jadi utuh kembali. Kita lanjutkan dulu ya. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Katakanlah bahwa yang menghidupkannya kembali, yang tadi sudah menjadi romim tadi, menjadi tulang yang sudah bubuk ya. Siapa yang mampu menghidupkannya kembali? Alladzi ansha'aha awwal marrah. Pasti adalah yang menciptakannya di kali pertama, yaitu Allah. Jadi Allah yang menciptakan manusia dari ketiadaan ya. Awalnya kan sebelum ada air mani kita tidak ada ya. Setelah ada air mani menjadi manusia yang utuh. Nah sekarang udah jadi manusia utuh menjadi bubuk gitu. Nah bubuknya kan ada gitu. Maka yang mampu menciptakannya lagi adalah yang menciptakannya dari awal ya. Pertama kali Allah menciptakan kita dari air mani, sekarang Allah menciptakannya lagi dari bubuk tulang tadi ya. Itu kan secara logika pasti nangkep. Wa huwa bikulli khalqin makhluqin alim. Mujmalan mufassalan qabla khalqihi wa ba'da khalqihi. Sesungguhnya Allah itu yang mengetahui dengan detail ya secara keseluruhan kepada semua yang Allah ciptakan, terhadap semua ciptaan Allah sebelum penciptaannya dan setelah penciptaannya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu ya. Yang detail ya, sedetail-detailnya ya, bahkan semua proses yang ada di tubuh kita ya, sampai ke level selnya gitu ya, yang kita tidak bisa mengetahui detailnya. Allah yang mengetahui, Allah yang mengaturnya. Bukan hanya itu ya, sebelum dan sesudah penciptaannya pun Allah mengetahui ya. Jadi tidak terbatas waktu ya. Kita lanjutkan dulu. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم في جملة الناس من الشجر الأخضر المرق والأغفار أو كل شجر إلا العناب. Jadi Allah yang menjadikan untuk kalian sebagian manusia dari pohon itu, pohon yang kuning itu, naron, menjadikan api ya. Jadi maksudnya adalah kayunya bisa digunakan untuk kayu bakar ya, kayu marah atau afar dan semua pohon-pohon yang lain kecuali pohon anggur ya. Fa idza antum minhu tuqidun taqdahuna wa hadha dal ala al-qudrati ala al-ba'thi fa innahu jam'a fihi baina al-ma'i wan-nari wala khashab wala al-ma'u yutfi'u an-nar wala an-naru tuhriqu al-khashab. Nah, ini kenapa diambil perumpamaannya itu pohon ya. Nah, karena jadi ya, pohon itu bisa digunakan untuk menyalakan api. Fa idza antum minhu tuqidun, bisa menyalakannya. Ini dalil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala karena di dalam pohon itu terkandung ya jama'a fi bainal ma' wan nar wal khashab. Jadi ada unsur airnya, ada unsur apinya, ada unsur kayunya gitu ya. Nah, apinya tidak
airnya tidak membakar apinya. Jadi kayu itu walaupun sudah dikeringkan gitu ya, di dalamnya masih ada unsur airnya. Nah, tapi si airnya itu tidak mematikan unsur apinya, tetap bisa dibakar. Demikian pula apinya tidak membakar unsur kayunya. Ini ada pelajaran untuk kita. Bahkan sampai kayu bakar pun itu suruh dipikirkan. Nah, kalau sekarang mungkin bukan hanya kayu bakar ya, tapi BBM misalkan ya, bahan bakar minyak gitu ya. Itu kan bagaimana dari minyak yang cairan itu muncul bisa terjadi proses pembakaran di dalam mesin sehingga bisa bergerak gitu ya. Kita bisa mengambil manfaat. Kemudian kita lanjutkan. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض. Bukankah Allah yang menciptakan beberapa langit dan bumi? Jadi bagaimana langit dan bumi itu sangat besar gitu ya, dan Allah mampu untuk menciptakannya. Biqadirin ala ay khalaqa mithlahum al-anasi fis sighar. Bagaimana Allah yang menciptakan langit yang sangat besar, bumi yang sangat besar. Secara logika kita pasti Allah itu mampu biqadir untuk menciptakan yang semisal dengan kalian ya. Yang segede manusia ya. Menciptakan yang sebesar langit bumi saja mampu, apalagi yang menciptakan yang sebesar manusia. Bala. Pasti logika kita menjawabnya iya. Nah, maka salah satu logika ketuhanan itu kan adalah melalui proses penciptaan langit dan bumi ya. Di salah satu logika orang ateis itu kan seperti itu ya. Yang membuat mereka tidak meyakini ada Tuhan itu karena mereka meyakini bahwa universe ini hanya begitu saja gitu, kejadian begitu saja, kejadian tanpa ada yang mengendalikan. Di alam semesta itu ya udah, bumi terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan, langit begitu saja, kemudian orbit-orbit itu orbit-orbit benda di langit itu terjadi begitu saja. Jadi nggak ada yang mengendalikan. Secara logika itu kan nggak mungkin. Pasti kalau logikanya seperti itu ya, mereka tidak meyakini juga tentang proses penciptaan mereka sendiri. Jadi meyakininya, siapa yang menciptakan saya? Ibu dan ayah saya. Itu sering seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada melibatkan Allah atau Tuhan atau tadi super power kalau mereka tidak meyakini gitu. Jadi jawabannya sering seperti itu ya. Saya diciptakan oleh ibu dan ayah saya. Semudah itu mereka menjawabnya. Nah, kalau dinaiki lagi kan memang ayah ibumu melakukan proses detailnya itu bagaimana mengobservasi ya dari proses dari mani kemudian jadi alaqah mudghah. Apakah mereka memonitor itu? Sama sekali tidak. Memonitor saja tidak bisa, apalagi mengendalikannya, apalagi mengaturnya. Ini kalau dikejar pertanyaan detailnya pasti gagal sebenarnya orang-orang ateis itu. Orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Nah tadi ya. Jadi bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi pasti mampu untuk menciptakan manusia yang seperti mereka? Bala, logikanya pasti iya. Huwa qadirun ala dzalik, ajaba nafsahu. Ini jawaban untuk diri mereka sendiri ya. Allah pasti mampu untuk menciptakan yang serupa dengan mereka. Wa huwal khallaq, Allah itu yang maha menciptakan al-katsir al-khalq. Allah yang sering menciptakan makhluk ya. Manusia saja sudah Allah ciptakan berapa miliar.
Yang sekarang hidup saja kan 8 miliar. Kalau dijumlah dengan yang sebelum kita, mungkin bermiliar-miliar lebih. Bahkan nanti setelah kita sampai hari kiamat mungkin triliunan. Wallahu a'lam sampai berapa. Itu Al-Khallaq. Allah yang Maha menciptakan, sering menciptakan. Jadi bentuknya Al-Khallaq. Jadi berulang-ulang Allah menciptakannya. Al-Alimu, Allah yang Maha mengetahui bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kita lanjutkan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu wa sya'nuhu, sungguhnya perintah Allah, keadaan Allah ya. Idza arada syai'an, jadi jika Allah menghendaki ya, Allah menghendaki sesuatu, ay khalaqa syai', jadi ketika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, ay yaqula lahu kun, Allah cukup berfirman kepadanya kun, jadilah. Jadi cukup satu perintah saja ya, jadi bukan kun fayakununya ya, tapi kun saja. Allah cuma cukup berfirman kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Fahuwa yakunu, maka tiba-tiba jadi. Jadi instan tanpa ada proses. Wa fi qira'atin bin nasbi 'atfan ala yaqul. Jadi dalam qira'at yang lain dibaca dengan nasab ya. Diatafkan terhadap yaqul ya. Jadi ada yang membacanya fayakuna ya. Dinasabkan dengan yaqula di sini. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui proses, tidak instan? Nah, kan ada prosesnya ya. Jadi periode alaqah, kemudian periode mudghah, kemudian periode-periode yang lain sampai menjadi manusia yang nyata itu kan secara total kan berapa bulan? 9 bulan ya. Kemudian diisyaratkan di ayat yang lain ya, paling minimalnya berapa bulan? 6 bulan ya. Itu kan ada ayatnya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi proses hamil kemudian sampai menyusui itu 30 syahra. 30 bulan ya. Jadi, kemudian di ayat yang lain kan ada menyusui itu haulaini kamilaini, 2 tahun penuh, berarti 24 bulan. 30 kalau 24 6 ya. Jadi ternyata secara ilmu medis pun demikian ya. Kalau bayi prematur itu paling cepat itu 6 bulan baru bisa dilahirkan. Kurang dari 6 bulan itu belum siap untuk lahir. Nah, jadi katakanlah 6 sampai 9 bulan ya. Nah, kenapa kok tidak langsung gitu ya? Misalkan pernikahan hari ini tiba-tiba besok langsung lahir gitu ya. Bukan ini tapi ya, bukan MBA ya, married by accident. Tidak ada kan seperti itu ya. Terus ada proses dulu. Nah, supaya manusia itu belajar tentang proses, mengkaji proses-proses tadi itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Demikian pula proses penciptaan semesta kan di dalam berapa hari? 6 hari ya. Di ayat yang lain sudah kita bahas ya. Padahal kalau Allah ingin berkehendak ya bahwa itu terjadi langsung wujud, langsung bisa jadi ada tanpa ada proses. Jadi salah satu hikmahnya adalah supaya manusia pun belajar tentang proses. Walaupun Allah ketika menciptakan itu tanpa ada proses ya. Kita coba akhiri dulu ya, baru nanti kita lihat. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi biyadihi malakutu mulku, zidat al-waw wa ta'ul mubalaghah, al-qudrah ala kulli syai. Maha suci Allah yang dengan kekuasaannya Allah menguasai semua kerajaan atau menguasai semuanya, kulli syai ya. Al-qudrah di sini. Al-qudrah ini kemampuan Allah, mampu untuk melakukan apapun. Wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Turadduna fil akhirah, dikembalikan nanti di akhirat. Jadi ini senada dengan istirja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Nah, Allah yang Maha Suci, yang menguasai segala sesuatu, dan kita pasti atas kekuasaan Allah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi bubuk gitu ya. Kita coba lihat beberapa penjelasan yang lain. Di suatu Ghafir misalkan ya, la khalaqus samawati wal ard akbaru min khalaqin nas. Nah, jadi penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia, jauh lebih susah dalam logika kita ya. Jadi kalau untuk Allah semuanya mudah, tadi kan tinggal berfirman kun saja, maka tiba-tiba wujud gitu ya. Untuk logika kita kan mestinya penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih susah, akbar ya, lebih berat mestinya, lebih besar ya daripada penciptaan manusia. Artinya kalau yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Sebenarnya orang-orang Arab ditanya, jawabannya Allah menciptakan itu. Kenapa mereka tidak yakin bahwa Allah itu mampu menciptakan mereka kembali setelah mereka mati? Itu jauh lebih mudah ya. Atau di ayat yang lain, wa huwa ahwanu alaihi ya, jauh lebih mudah. Di Al-Ahqaf ada awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka tidak melihat bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan beberapa langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan dalam penciptaan langit dan bumi itu sama sekali tidak ada rasa capek sama sekali, tidak ada. Kalau manusia membangun bangunan saja gitu ya, pasti ada istirahat. Karena capek ya. Kuli bangunan itu kan tidak bisa 24 jam ya. Ada capeknya ya. Tapi Allah dalam menciptakan langit dan bumi sama sekali itu tidak ada jadi effortless gitu ya. Nggak ada effort sama sekali gitu ya. Pasti Allah yang mampu seperti itu, pasti mampu untuk menghidupkan al-mauta yang sudah mati. Bala, pasti jawabannya adalah iya. Logika kita menerima statement tersebut. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, sini ya, di Rasulullah pernah menyampaikan, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum mudhnibun illa man afaitu. Astaghfiruni aghfir lakum wa kullukum faqirun illa man aghnaitu. Di manusia sungguhnya kalian itu semuanya berdosa ya, kecuali yang kami ampuni, yang kami maafkan, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Sungguhnya semua kalian juga adalah fakir kecuali orang yang aku berikan kekayaan. Kan aslinya kan kita nggak punya apa-apa ya. Buktinya kan ketika kita lahir itu kan pakaian pun tidak pakai kan.
Sugan ada yang lahir itu udah pakai jas gitu kan. Nah, nggak ada gitu. Nggak bawa apa-apa gitu. Nah, baru ketika kita dewasa Allah memberikan kepada kita kemampuan Allah titipkan harta. Ya, dan Allah sini ya, idza aradtu syai'an fa innama aqulu kun fayakun. Kaitannya dengan ayat tadi ya. Untuk Allah sangat mudah segala sesuatu ya. Mengampuni pun Allah mudah, asal istighfar ya. Allah memberi harta pun mudah. Cuman kalau sudah dititipin harta, misalnya ada diperintahkan untuk zakat, infak, sedekah itu dilaksanakan. Ya. Karena untuk Allah semuanya itu mudah, hanya cukup berfirman kun. Jadi maka jadilah. Tadi kemudian terkait malakutu kulli syai' di Al-Mu'minun juga ada yang serupa ya. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Atau di Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi semua kerajaan ada raja-raja di dunia gitu ya. Yang mereka diberi kekuasaan sebagian, tapi mereka pun semua tunduk kepada Allah. Nah, jadi ini ada juga ketika bacaan sholat ya, sami Allahu liman hamidah, alhamdulilladzi dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal 'azamah. Ketika itidal ya, ketika berdiri dari ruku, rafa'a ra'sahu min ruku. Jadi sami Allah liman hamidah kan Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Salah satu pujian kita kepada Allah di sini adalah segala puji bagi Allah yang menguasai semua kerajaan. Jadi artinya ini sama ya. Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal 'azamah. Yang memiliki menguasai semua kerajaan di alam malakut, alam jabarut, kemudian memiliki semua kesombongan, memiliki semua keagungan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pujian yang biasa dibaca di dalam sholat, bahkan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya ya. Ini di hadis yang lain sama juga ya. Di dalam ruku ya. Di dalam sholat Rasulullah membacakan surat Al-Baqarah ya. Kemudian tadi ya di rukunya dibaca, kalau kita membaca biasanya kan Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Jadi bisa juga ada bacaan-bacaan yang lain. Salah satunya di sini Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Nah, ini adalah akhir dari tafsir surat Yasin. Walillahil hamdu awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Segala puji bagi Allah atas selesainya pembahasan surat Yasin ini. Insyaallah kita masuk ke surat As-Saffat besok. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua di akhir surat Yasin tadi. Dan Ustaz telah menyimpulkan segala apa yang tadi kita dengar. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi kita meyakininya dan kita bisa mengamalkannya. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu untuk tadabbur kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum nasina wa 'allimna minhum dahirna warzuqna tilawatahu